Perkenalkan, nama lengkap saya Arnoldo Sinamaran dengan NPM 221100420020 dengan program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Insan Budi Utama Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Nah, sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dengan hasil kerjasama antar Toyota Motor Corporation atau TMC Jepang dan PT Toyota Astra Motor atau TAM. Yang berikut visi dan misi, yaitu menjadi perusahaan manufaktur otomotif yang terdepan di Indonesia dan berkontribusi pada perkembangan industri otomotif global. Nah, yang berikut produk atau jasa utama dari perusahaan TMMIN. Nah, produk utama TMMIN adalah kendaraan penumpang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Yang berikut struktur organisasi TMMIN. Jadi strukturnya yaitu mengikuti model perusahaan multinasional dengan hierarki yang jelas dan pembagian tugas yang spesifik. Dan yang terakhir, jaringan global TMMIN. Nah, sebagai bagian dari Toyota Motor Corporation, TMMIN terhubung dengan jaringan global Toyota. Nah, yang berikut strategi perusahaan. Nah, yang pertama yaitu peningkatan produk lokal. Jadi, perusahaan TMIN terus meningkatkan kapasitas produk lokal untuk memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh. Yang kedua, inovasi produk. Jadi, perusahaan secara berkelanjutan mengembangkan model-model baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Jadi, TMMIN fokus pada pengembangan SDM lokal untuk mendukung eksplorasional pada perusahaan. Yang keempat, ekspor. Nah, selain pasar domestik, TMMIN juga mengekspor produknya ke sejumlah negara di kawasan ASEAN. Yang kelima, keberlanjutan. Jadi, TMMIN berkomitmen terhadap praktisi bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Dan yang berikutnya, kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional. Jadi, kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional seperti halnya Unilever, TMMIN juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia melalui kebijakan yang mendukung investasi asing. Nah, selain itu, pemerintahan juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong industri otomotif nasional. Namun, pemerintahan juga memiliki regulasi terkait kandungan lokal, efisiensi energi, dan emisi gas buang yang perlu dipenuhi oleh perusahaan otomotif. Dan yang terakhir, analisis terhadap perkembangan perusahaan di Indonesia. Jadi, yang pertama yaitu kemitraan yang kuat dengan pemerintah. Jadi, TMMIN memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan yang mendukung pengembangan industri otomotif nasional. Yang kedua, teknologi dan kualitas produk. Jadi, Toyota dikenal sebagai merek dengan teknologi canggih dan kualitas tinggi.
yang menjadi daya tarik bagi konsumen di Indonesia. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM lokal. Jadi, TMMIN melibatkan banyak UMKM dan KM lokal sebagai pemasokan komponen sehingga berkontribusi pada perekonomian nasional. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap pasar lokal. Jadi perusahaan mampu memahami kebutuhan konsumen di Indonesia dan menyesuaikan produk serta layanannya kepada masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.